Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dianto tentunya buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu merapat menonton dan jangan lupa dibagiin ke teman-teman yang lain ketika kalian ingin tahu tentang apa itu perkuliahan ya. Nah, di kesempatan kali ini memenuhi request dari salah satu mahasiswa. Bagaimana sih Kak ketika kita pengen saran daftar tutorialnya dong? Cara daftar apa nih? Nah, cara daftar untuk submit artikel ke jurnal ya. Kita bukan ke jurnal, melainkan kita punya artikel yaitu disubmit ke jurnal. Nah, di kesempatan kali ini akan saya kasih tahu caranya bagaimana ketika kita ingin submit artikel ke jurnal tersebut. Nah, caranya cukup mudah. Misalkan seperti ini guys, buat teman-teman semuanya. Misalkan ini adalah suatu website atau jurnal ya. Ini namanya jurnal. Jurnal itu sekumpulan artikel, bukan kalian aku punya jurnal ya. Jurnal itu websitenya sebenarnya. Kalian punya penelitian atau artikel seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ketika kalian misalkan apa itu mengikuti call for paper, nah kalian nanti disuruh submit ke misalkan ke sini ke Journal of Economic and Accounting Sinta 5 ya, terindeks Sinta 5. Nah, di sini submit artikelnya, di sini ada templatenya. Nah, templatenya itu kalian harus mengikuti template ini sesuai dengan aturan ini. Kita klik cara downloadnya. Nah, cara downloadnya kita klik. Nah, setelah itu nanti kalian download aja. Nah, sesuaikan. Nah, artikel kalian sesuaikan dengan ini. Harus pakai Mendeley, pakai Zotero, dan juga pokoknya untuk pembahasan ini nanti ini ada pembahasannya. Nah, ini cara-caranya seperti ini. Ini harus menyesuaikan dengan artikel seperti ini ya, buat teman-teman. Ini tinggal cukup mudah downloadnya, tinggal klik file. Terus kalian download Word aja, jangan PDF ya. Download Word nanti pasti keluar deh. Nah, setelah itu kalau sudah misalkan kalian sudah sesuaikan template-nya seperti tadi. Nah, baru kalian membuatlah akun ya. Membuat akun itu bagaimana sih Kak step-step caranya? Pertama ya klik register. Ini pertama, yang kedua, kalian misalkan ini kasih nama. Nah, misalkan ini Agus. Ya, nah di sini kita klik Agus. Nah, misalkan gini. Ini give name Agus, family name Dwianto. Di sini afiliasinya apa? Kampus kalian ya, Bu teman-teman. Ini kampus kalian. Nah, kalian dari negara Arab Saudi apa negara Indonesia? Kalian sertakan di sini. Ini emailnya. Kalian sertakan email di sini. Lalu username. Username yang mudah aja. Misalkan nama kalian ini kecil-kecil, nanti taruh sini. Terus passwordnya apa? Passwordnya sembarang. Nah, setelah itu misalkan ini saya buat ya ini saya buat ini misalkan Ulas Surakarta nah kayak gini. Ini saya passwordnya. Misalkan username-nya saya buat Agus Dwi gitu aja. Nah, seperti ini ya. Kayak gini, ini passwordnya. Misalkan ini passwordnya. Setelah klik passwordnya, setelah itu nanti klik yes. Nah, klik yes. Lalu ini I'm not robot ya. Kita tidak robot seperti itu. Nah, seperti ini caranya buat teman-teman semuanya. Ini cara pertama kalian mendaftar ke jurnalnya. Lalu kalian klik register. Oke. Nah, sudah selesai. Oke, ini kita simpan di sini. Nah, terus langkah kedua apa? Misalkan template ini tadi kita sudah membuat sesuai templatenya, sudah kita sesuaikan dan plagiasi minimal itu paling enggak ya 10% ya plagiasi itu. Terus kita klik sini ya guys, buat teman-teman semuanya jangan lupa klik make new submission. Nah, di sini. Langkah pertama apa? Langkah pertama itu di sini kalian klik. Ini penting. Nah, ini penting. Kalau ini komen kalian atau pembukaan lah, kalian itu menyatakan karena kalian misalkan ikut cover paper, terus disuruh submit di sini kuotanya ke sini, kalian ya assalamualaikum kalian perjelas dari peserta mana. Setelah peserta mana nanti kalian itu diutus dari panitianya untuk ke sini. Setelah itu kalian klik corresponding kontak. Corresponding kontak itu maksudnya apa? Nanti ketika disuruh ngedit, revisi atau apa kalian kalian yang akan dihubungi di email kalian pasti diupdate. Nah, setelah itu kalian klik yes. Nah, klik yes ini save account continue. Nah, setelah itu selesai kan buat teman-teman. Nah, seperti ini kalian nanti tahap pertamanya misalkan gini. Misalkan klik artikel tag ya buat teman-teman semua. Langsung ke klik artikel tag misalkan gini. Ini nanti upload. Setelah upload misalkan ini selesai. Selesai ya udah upload selesai. Setelah selesai nanti langsung klik sini ya. Kalau selesai nanti klik sini. Misalkan gini ya buat teman-teman.
Ini aku ngupload apa ya buat contoh ya. Nah, gini aja deh. Misalkan, nah, misalkan gini, ini tadi kan sudah misalkan ya, sudah. Ini title. Title itu misalkan saya kasih judul ini tentang ini. Terus subtitle nggak usah. Abstrak, abstrak itu abstrak kalian ya. Abstrak kalian kalian tampilkan di sini untuk abstraknya. Abstraknya biasanya bahasa Inggris ya. Nah, terus di sini penulisnya. Ini kan penulisnya ini kan saya ini ya. Jelas kan penulisnya? Ini kan ada ini penulisnya saya. Nanti diedit lagi. Nah, di sini nama preferen publik apa? Misalkan Agus Duyanto ya udah Agus Duyanto. Nanti terus di sini misalkan kalian punya ORCID ID enggak? Kalau kalian punya ORCID ID sertakan karena itu nanti ngelink juga ke sini. Misalkan seperti ini. Ya, ini ORCID ID-nya. Ya buat teman semuanya. Nah, sini terus kalian pastikan ke sini dengan catatan kalau ORCID ID itu nggak usah pakai S. Nanti nggak bisa. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, sudah. Terus nanti afiliasi itu nama kampus kalian ya. Ini nama kampus kalian, afiliasi URL, homepage URL. Misalkan ini ketika kalian punya kayak Google Scholar. Misalkan kalian punya peneliti kayak saya punya Google Scholar itu kalian bisa bisa sertakan linknya. Kalau sudah yes author, nah setelah itu kalian save. Nah, itu kan baru yang terisi itu baru nama kalian. Nah, di situ di artikel kalian itu berapa penulis. Misalkan ada 3 penulis, nama pertama nama kalian atau nama saya di sini. Misalkan yang kedua itu nama dospen pembimbing pertama saya. Nah, di sini kita add lagi. Misalkan di sini namanya Mak Lampir. Ya, di sini kita kasih Mak Lampir sesuai dengan data Mak Lampir itu tadi. Misalkan datanya kontaknya apa? Kontak itu email yang aktif dari beliau ya. Misalkan di spam kalian itu yang aktif apa diisi semua. Kalau punya ORCID diminta ORCID-nya. Terus afiliasi kampusnya. Nama kampus setelah itu nanti sebagai autor ya, sebagai autor. Sebagai autor nggak usah sebagai principal corresponding karena koresponden itu kalian yang revisi nanti. Kalau nanti ini diklik pasti kalian nggak yang revisi, nanti email yang didapat nanti pembimbing kalian. Setelah itu save. Ya, setelah itu misalkan save, misalkan sudah semua di sini nanti akan tertera nama saya, nama pembimbing kedua, nama pembimbing pertama. Nah, setelah selesai, nanti di sini diisi ya ini additional refinement atau keyword. Nah, keyword itu berkaitan dengan di bawah abstrak atau kata kunci. Misalkan CSR ya. Kalau bisa jangan disingkat ya buat teman-teman ya. Nah, ini CSR, Gisigi, terus apalagi FP. Nah, seperti itu. Referensi artikel kalian yang di bawah itu pasti semua di sini. Usahakan kalau artikel itu ya jangan banyak-banyak tapi yang enggak kredibel. Usahakan dari Sinta 1, Sinta 2 seperti itu ya teman-teman. Kalau Sinta 3, Sinta itu kadang-kadang kalau untuk misalkan kalian ingin submit ke jurnal yang ratingnya tinggi, Sinta 1, Sinta 2 itu kalian harus yang terindeks Scopus. Setelah itu kalian shift continue. Nah, setelah shift nanti selesai, nanti konfirmasi, guys. Di sini nanti kalian ada tahap yang namanya konfirmasi ya buat teman semuanya. Di sini setelah konfirmasi next itu namanya penyelesaian. Udah penyelesaian ya sudah. Kalau sudah nanti selesai. Nah, kalau misalkan di sini kan tadi ini kan gini. Nah, ini kan this file. No. Misalkan gini ya. Ini misalkan ini nanti seperti itu ya, seperti abstrak aja ya. Apa itu namanya referensinya ya. Nah, misalkan referensinya, nah ini udah, tapi ini nggak bisa karena apa? Karena ini ininya ya, keywordnya ya. Oke, keyword yang wajib diisi sih ini sebenarnya. Ini setelah itu nanti kalian setelah itu konfirmasi sebenarnya. Langsung ke konfirmasi, setelah konfirmasi nanti next step udah selesai. Kalau sudah selesai ya udah, tidak perlu ada konfirmasi kembali terkait yang lain-lain nggak perlu. Misalkan seperti saya ya, seperti saya itu di sini misalkan di sini. Bentar, guys. Nah, misalkan saya seperti ini ya. Ini kan sudah aktif kan. Nah, sudah aktif seperti ini. Nah, ini misalkan nanti nanti ada revisi ya. Di sini pasti ada. Ini statusnya in editing. Berarti ini statusnya sudah selesai karena saya sudah mendapatkan LOA ya di sini. Ini sudah mendapatkan LOA seperti itu. Nah, buat teman-teman jadi tinggal ikuti aja step yang ini tadi. Nanti ada setelah itu nanti yang akan misalkan ada revisi dari reviewernya pasti akan ke email kalian. Itu aja sih caranya. Cukup mudah kan, nggak ada nyampe 10 menit loh, belum nyampe 10 menit saya jelasin ini pastinya paham buat teman-teman. Nah, setelah itu coba dikerjakan, nanti misalkan enggak ya bisa tanya-tanya. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan share.
ketika butuh analisis data atau data kalian nggak valid atau kurang gimana, bisa hubungi, ada nomornya juga di situ. Misalkan Kak bantuin publish ke artikel Kak, atau bantu review Kak, saya reviewkan, atau setelah saya reviewkan atau mau saya publishkan, saya bantu guys. Tapi dengan catatan buat teman-teman, ketika kalian WA atau kalian komunikasi itu mbok salam dulu, nama dulu, itu yang pertama. Jangan langsung Kak ABCDZ. Kalian itu mahasiswa guys, gak gitu caranya ya. Mahasiswa itu mbok tata tertib pertama itu yaitu yang berlaku adalah adab. Setelah adab itu baru ilmu, setelah ilmu baru ngomong. Itu gunanya. Ya, jangan kok langsung cus poinnya gitu loh. Bahasa basinya gitu loh guys, meskipun saya tahu tujuan Anda. Nah, itu yang terpenting. Oke, mungkin cukup 10 menit menemani Anda. Saya Gus Danta, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.